Kalau seorang bupati hanya bisa memberi uang 100.000 atau 1 juta terhadap masyarakatnya, mungkin itu jauh lebih berharga. Kalau hanya sebatas anggota DPR kayaknya susah lah. Ini perlu terobosan dari seorang pemimpin. Karena apa yang salah dengan pengelolaan Sumeneb sehingga Sumeneb masih dalam taraf kemiskinannya tinggi dan nomor 3 di Jawa Timur. Dapatkan berita terbaru melalui kanal YouTube Portal Madura TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum Pak Abu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar sehat. Ini sudah selesai pemilu, apa kegiatannya yang menonjol sehari-hari? Alhamdulillah, saya kan di samping aktivitas di politik, memang dari sejak awal aktivitas saya ini kan di bisnis properti. Ya sekarang ini sambil lalu menunggu proses panjang perjuangan berpolitik, karena pasca pemilu kemarin saya masih punya keyakinan apa yang saya lakukan dalam pencalonan ke DPR RI itu insya Allah Tuhan menakdirkan untuk mengarah kepada pelantikan di Senayan. Akhir-akhir ini nama Pak Abu mulai dikenal oleh khalayak karena mendaftar bakal calon Bupati Sumeneb melalui PKB. Pak Abu sebenarnya siapa? Ini yang menjadi pertanyaan orang banyak. Ya alhamdulillah saya masuk dalam santri juga di pondok pesantren yang ada di Kepulauan, walaupun tidak merupakan pondok besar, tapi bagi saya pondok pesantren ini merupakan ruang yang paling banyak mewarnai jalan hidup saya, sehingga terjun di politik pun kita selalu mengikuti rekam jejak para kiai, para guru ngaji, karena saya yakin kalau kita lepas dari petunjuk-petunjuk kiai, petunjuk-petunjuk pondok pesantren, insya Allah tidak begitu baik dalam menjalani hidup ini. Saya yakin betul bahwa sesungguhnya yang menonton kita, yang mencerdaskan kita dalam mewarnai kehidupan di dunia ini, pasti yang paling penting itu perannya pondok pesantren dan kiai-kiai. Pendidikan dasar saya dulu di sekolah dasar 6 tahun. Setelah itu SLTP-nya di Sanawiyah Al-Hidayah Al-Jasa, Kecamatan Al-Jasa di Kangian sana. Di Al-Hidayah itu di samping mengelola lembaga formal, pondok pesantren terbesar di Kepulauan, dan SLTA-nya saya di Al-Hidayah juga. Alhamdulillah menyelesaikan sampai sekolah lanjutan kelas di sekolah aliyah. Jadi saya sanawiyahnya di Al-Hidayah, tingkatan atasnya di Al-Hidayah juga. Jadi sanawiyah dan aliyah diselesaikan di pondok pesantren Al-Hidayah. Sekolah dasarnya di sekolah STN Negeri Desa Dukuh, Kecamatan Al-Jasa, merupakan desa saya sendiri. Setelah di Al-Hidayah, karena kita sebagai orang desa, saya menyelesaikan perkuliahan itu tidak dengan sempurna, sambil lalu bekerja, sambil lalu berkuliah. Alhamdulillah bisa selesaikan, walaupun dengan tertatih-tatih. Sebenarnya cukup berat bagi kami sebagai anak pulau, anak desa yang secara ekonomi itu pas-pasan banget. Tapi apapun itu, saya alhamdulillah dilahirkan dalam kondisi yang seperti ini. Teman-teman yang sampai saat ini para kontraktor semua itu insya Allah banyak yang kenal saya, karena memang aktivitas saya setelah lepas dari pondok pesantren, lepas dari bersekolah di tingkatan atas, saya sudah bergaul di daratan dan menggeluti usaha saya di dalam kontraktor. Setelah itu sambil lalu sekarang ini sudah bergerak di dunia properti. Di dunia properti hari ini insya Allah saya sudah ada 3 tempat properti yang berjalan. Satu sudah selesai, satunya masih proses separuh perjalanan.
Artinya yang kedua ini di perumahan Pria Bukit Emas itu kita menyiapkan perumahan sebanyak kurang lebih 250 dan terbangun separuh 100 lebih lah. Coba ini dilanjutkan dan mohon doanya di 2024-2025 saya juga mau membuka perumahan baru yang ini lumayan luas di daerah yang tidak produktif sih sebenarnya. Itu kalau Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan menakdirkan saya untuk bisa mengembangkan usaha saya dalam dunia properti di sana. Insya kita sebutkan lahan kurang lebih 20 hektar. Ya doanya lah, semoga semuanya berjalan lancar. Pak Abu mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti apa gambaran Pak Abu masuk di dunia politik? Bagi saya, politik ini memang kebutuhan kita. Kebutuhan sehari-hari kita semua tidak lepas dari politik. Dan alhamdulillah sejak PKB lahir saya sudah aktif di Partai Kebangkitan Bangsa di Kepulauan dulu tahun 99 waktu lahirnya PKB saya menjadi bagian dari yang membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa. Cuma di saat itu saya masih posisi sebagai pengurus desa, pengurus ranting. Terus setelah saya ada di pengurus ranting, selanjutnya di periode berikutnya itu saya sudah menjadi pengurus kecamatan. Habis itu berjalan kurang lebih 5 tahun, 10 tahun di kecamatan, saya sudah ada di pengurus kabupaten sampai saat ini. Kenapa saya mencalonkan diri sebagai calon bupati di PKB? Sebenarnya tidak terlalu punya keinginan yang begitu besar untuk bagaimana daftar sebagai calon bupati, akan tetapi merupakan bagian dari keterpanggilan jiwa hati nurani saya ketika melihat PKB sebagai partai pemenang yang selama ini di Sumeneb menjadi salah satu partai pemenang walaupun hari ini kalah dengan PD 1 kursi. Ketika momentum pilkada ini saya lihat teman-teman PKB ini banyak yang memilih untuk mendaftar di luar PKB sebagai wakil, tidak memilih mendaftar di PKB sebagai calon bupati. Itu ya yang mendasari akhirnya saya terpanggil untuk mendaftar sebagai calon bupati. Namun demikian saya tetap menyerahkan sepenuhnya terhadap keputusan partai. Kalaupun akhirnya saya misalnya dipercaya, direkomendasi untuk menjadi calon bupati, bismillahirrahmanirrahim saya laksanakan. Karena bagi saya politik ini merupakan bagian dari jalan ibadah terhadap kehidupan sehari-hari kita. Artinya apa? Politik bagi saya bukan satu tujuan untuk mengejar dan mencapai jabatan semata. Tapi politik lebih kepada menyempatkan diri kita untuk ambil bagian dalam sebuah misi perjuangan politik dalam kepentingan mengabdikan diri agar hidup ini bisa bermanfaat terhadap lingkungan, teman-teman, terus khususnya bagaimana saya atas nama kader PKB bisa bermanfaat untuk membantu membesarkan PKB. Itu yang paling mendasari akhirnya saya berpikir menjadi penting untuk daftar calon bupati di Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Abu ini kan satu-satunya putra kepulauan yang mendaftar dari semua partai politik yang membuka pendaftaran. Hanya satu, Pak Abu yang berasal dari kepulauan. Seberapa optimis meraup suara warga kepulauan? Saya atas nama anak pulau merasa bangga dilahirkan di kepulauan yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, karena apapun itu merupakan bagian dari kekuatan kabupaten ini, sehingga atas dasar itu menjadi yakin bahwa kita sebagai orang pulau sudah mesti bangga juga untuk bersama-sama memperjuangkan keberadaan pulau kita. Kalaupun akhirnya nanti saya dipercaya dan direkomendasi menjadi
calon bupati di PKB, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya berharap saudara-saudara saya yang di pulau, khususnya bagaimana juga bersama saya untuk berniat merebut kemenangan menjadi pemimpin di Kabupaten Sumeneb ini hanya semata-mata untuk kepentingan membangun kepulauan. Akan tetapi bukan berarti ketika saya sebagai anak pulau direkomendasi oleh PKB untuk nyalon bupati, kita harus melupakan daratan. Tidak mungkin lah itu. Karena bagi saya perjuangan itu tidak hanya terjurus pada suatu titik. Dalam artian walaupun saya anak pulau, bukan berarti saya tidak bisa memperjuangkan kepentingan membangun daratan. Hal yang paling prinsip memungkinkan untuk kita jadikan sebuah acuan dalam upaya mengembangkan Kabupaten Sumeneb ini karena Sumeneb satu-satunya kabupaten yang mempunyai kepulauan terbanyak di Indonesia, bahkan bukan hanya di Jawa Timur. Ini yang menjadi motivasi tersendiri bagi saya bahwa anugerah Tuhan menciptakan Kabupaten Sumeneb yang terdiri dari banyak pulau ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, sebuah sumber daya alam yang sangat besar sekali. Seandainya kita sebagai pemimpin mampu memanfaatkan sumber daya alam itu secara maksimal, sehingga bukan tidak mungkin Sumeneb ini akan lebih maju ketimbang Bali misalnya. Bali itu maju karena di sana mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan mendatangkan tamu-tamu luar, para wisatawan asing. Itu kalau kita mampu menyedot kekuatan wisata untuk hadir ke Kabupaten Sumeneb yang terdiri dari banyak pulau yang indah, bukan tidak mungkin Bali akan terkalahkan. Karena bagaimanapun indahnya Bali, kalau hanya Bali-Bali saja mungkin akan menimbulkan rasa jenuh, rasa menikmati tempat-tempat wisata yang baru seperti semisal di Sumeneb ini kita mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti Kais Lopeng misalnya, yang ada pasir gunungnya di sana, itu saya yakin bertaraf internasional. Terus ada juga pulau yang mempunyai oksigen kesehatan nomor 2 sedunia. Itu kalau mampu kita tawarkan, mampu kita kelola secara maksimal untuk ditawarkan kepada para wisatawan asing yang hari ini mereka hanya berlabuh di Bali misalnya. Kalau seorang bupati, seorang pemimpin bisa mengelola itu dengan maksimal, bukan tidak mungkin para wisatawan itu lebih memilih datang ke Sumeneb, dan insya Allah perekonomian di Sumeneb jauh akan lebih meningkat. Dari potensi yang sudah dibeberkan oleh Pak Abu, apa yang salah dengan pengelolaan Sumeneb sehingga Sumeneb masih dalam taraf kemiskinannya tinggi dan nomor 3 di Jawa Timur? Sebenarnya tidak ada yang salah, cuma saya kan sudah jadi anggota DPR selama kurang lebih 5 tahun berjalan. Kalau memang DPR itu dimanfaatkan secara maksimal untuk merencanakan membangun Sumeneb, kita peras otaknya, kita manfaatkan semaksimal mungkin berpikir untuk membangun Sumeneb secara fungsinya, tidak dibatasi. Ini perlu terobosan dari seorang pemimpin, karena saya menjadi teringat sejak saya ada di DPR membahas bagaimana memperjuangkan tentang wisata. Ada celetukan dari teman DPR juga, itu bagus idenya sampai ini Pak. Waktu saya pembahasan di pembahasan APBD Kabupaten Sumeneb, kalau saya tidak salah itu di tahun 2022 lah, 2021-2022. Saya berpikir bagaimana Sumeneb ini kita kembangkan, dimaksimalkan untuk membangun wisata. Teman-teman yang nyeletuk itu berbicara, itu bagus idenya Pak Abu, ini bagus. Tapi ini sampean harus jadi bupati dulu Pak Abu. Ini guyon kan? Tapi kok benar sih? Karena saya berpikir kalau hanya sebatas anggota DPR kayaknya susah lah untuk mampu menerjemahkan secerdas apapun pikiran dan programnya itu tanpa harus bisa mengendalikan anggaran secara maksimal terhadap apa yang diprogramkan oleh pemikiran yang cerdas itu.
Sebenarnya yang menjadi alasan Pak Abu mendaftar sebagai bakal calon bupati itu apa sih, Pak? Yang pertama yang mendasari saya calon itu sebenarnya saya berpikir untuk mengisi sisa-sisa hidup saya sebagai upaya pengabdian, karena walaupun nilai ibadah itu bukan hanya di politik, tapi di politik ini merupakan jalan perjuangan yang paling dominan dalam kepentingan berpikir tentang nasib perekonomian saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Jadi kalau seorang bupati hanya bisa memberi uang 100.000 atau 1 juta terhadap masyarakatnya, mungkin itu jauh lebih berharga seandainya seorang bupati mampu memberikan lapangan kerja dan beberapa masyarakatnya itu mampu tertampung dalam pekerjaan itu sehingga berpenghasilan 500 sampai 1 juta dalam 1 bulan. Itu yang jauh lebih penting, yang merupakan dasar utama dari bentuk pengabdian yang dimaksud untuk memberikan nilai-nilai positif terhadap saudara kita yang hari ini butuh pekerjaan, yang hari ini mungkin secara ekonomi pas-pasan, bahkan masih ada yang berkesulitan mungkin untuk menyekolahkan anaknya. Ini kan bagian dari hal penting yang perlu melibatkan kepentingan kebijakan politik yang ada, sehingga kalau lewat jalur politik kita bisa membangun lapangan kerja, bisa memberikan ruang terhadap saudara-saudara kita yang ada di kabupaten ini untuk bisa bangkit dari sisi ekonomi yang ada. Pasca mendaftar ke PKB, apa yang dilakukan Pak Abu benar-benar menjadi calon bupati yang diusung PKB? Jadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak terlalu ambisi banget sih sebenarnya untuk menjadi calon bupati. Tapi karena ini bagian dari misi perjuangan, saya setelah pendaftaran mengikutin aja apa yang sudah disiapkan oleh partai. Misalnya kemarin saya diundang untuk taruh bersama ketum di Surabaya. Setelah pendaftaran itu saya menjalani seperti air mengalir, Mas. Tidak terlalu ngoyo minta dukungan ke barat ke timur, karena saya sadar bahwa keputusan akhir ini ada di partai. Jadi kalau hari ini misalnya atas dasar keterpanggilan saya berupaya untuk membesarkan PKB dan direkomendasi untuk menjadi calon bupati Dewan PKB, Bismillahirrahmanirrahim saya laksanakan. Tapi kalaupun tidak, saya tetap akan menyiapkan diri, waktu, pikiran, tenaga, membantu membesarkan Partai Kebangkitan